Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara kita memasukkan dan menjelaskan persamaan regresi linear berganda dari hasil olah data menggunakan SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait persamaan regresi linear berganda. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, saya sudah menyiapkan datanya di sini. Ada 3 variabel, yaitu dua variabel x, ya, x1, x2 dan 1 variabel y, yaitu keputusan. Nah, sini yang akan kita masukkan untuk analisis itu adalah totalnya di sini. Nah, tapi teman-teman kalau mau menggunakan rata-ratanya juga boleh. Nah, langsung saja kita buka ke SPSS. Nah, di sini X1 itu adalah pelayanan, X2 transaksi, dan Y adalah keputusan. Silahkan disesuaikan teman-teman. Ini saya menggunakan skala Likert, yaitu scale, dan terus ini desimalnya saya pakai 0. Nah, langsung ke data view. Nah, di sini datanya saya sudah masukkan untuk mempercepat proses analisisnya. Setelah teman-teman masukkan sesuai dengan variabelnya, nah langsung saja kita menganalisis. Nah, kita akan mengetahui atau mencari persamaan regresinya. Nah, caranya itu sama seperti kita menguji regresi yang sederhana atau regresi berganda dan seterusnya. Nah, caranya silahkan ke regresi langsung ke linear, ya, linear. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Maka silakan teman-teman memasukkan variabel sesuai dengan keterangan yang ada di kolom sebelah. Di sini dependent, yaitu ada y, variabel x, 1, x2 itu independent. Nah, setelah itu langsung saja kita oke. Nah, maka yang akan kita ambil hasilnya itu adalah pada point coefficient. Nah, ini yang akan kita masukkan kepada persamaan regresi. Silakan di copy. Nah, di sini saya sudah siapkan dan hasilnya saya sudah copy di sini, ya. Nah, persamaan regresi berganda ini adalah dasar pengambilan keputusan yang akan saya jelaskan. Terus rumusnya itu adalah ini rumus persamaan regresi, yaitu y a plus b1 x1 dan seterusnya. Nah, ini hasil yang tadi, hasil olah data. Nah, setelah itu langsung kita masukkan, ya, langsung kita masukkan kepada persamaan regresi, persamaan regresi linear berganda. Rumusnya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu yang akan kita masukkan di sini itu adalah pada unstandardized coefficient, yaitu pada nilai b. Nah, terus untuk kita mulai y, a ini adalah konstanta, ya, konstanta, maka ini yang akan kita ambil. Ini sudah saya masukkan. Untuk variabel x1, ya, atau pelayanan, nilainya itu adalah yang ini kita sudah masukkan. Terus kita melanjutkan transaksi yang ini kita lanjutkan. Nah, di sini saya informasikan kalau misalkan, ya, variabel variabel x1 atau variabel bebasnya ada 3, maka tinggal ditambahkan saja di sini. Ditambahkan di sini B2 langsung X3 plus E. Nah, tinggal ditambahkan, ya. Nah, di sini adalah ada interpretasi singkatnya, ya. Kalau teman-teman mau menambahkan juga bahasanya juga silakan, boleh, tidak masalah. Ini adalah sebagai contoh saja. Oke, langsung saja kita menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu 7,471. Nah, nilai konstanta A memiliki nilai positif sebesar 7,471. Ya, yang ini yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antar variabel independen dan variabel dependen. Artinya, jika semua variabel independen, yaitu x1 dan x2 bernilai 0, maka nilai variabel dependen keputusan itu adalah 7,471. Nah, jadi itu cara kita untuk menjelaskan. Nah, biasanya juga ada yang memasukkan nilai signifikan dan nilai T untuk melihat pengaruh positif dan tidaknya.
ya, pengaruh positif atau dia tidak memiliki pengaruh. Tapi di sini kan persamaan regresi. Nah, biasanya pada poin ini kita masukkan T hitung sama signifikan ini pada uji hipotesis. Tapi kalau mau dimasukkan juga di sini untuk memperjelas juga boleh, tidak masalah. Nah, poin yang kedua itu adalah koefisien regresi untuk pelayanan atau X1 yang sini. Nah, caranya itu adalah kita masukkan pelayanan X1 sebesar 0,34, yang ini 0,34, yang menunjukkan bahwa pengaruh positif ini sudah memiliki pengaruh. Kita lihat dari nilai signifikannya itu kan lebih kecil daripada 0,5 dan nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Nah, pelayanan yang selanjutnya itu adalah menunjukkan pengaruh positif. Jika pelayanan variabel mengalami peningkatan atau kenaikan 1% satu satuan, maka keputusan naik atau variabel Y-nya naik menjadi 0,38. Kalau kita bulatkan menjadi 38,4% dengan variabel lain yang konstan. Nah, ini cara kita ya untuk menjelaskan, yang artinya bahwa kalau semakin kecil nilai signifikan dan semakin besar di sini ada peningkatan nilai, maka secara otomatis pelayanan itu akan memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Yang selanjutnya itu adalah variabel X2 ya, yang ini nilainya, yang ini. Nah, cara bacanya itu adalah koefisien regresi untuk transaksi itu sebagai variabel X2 sebesar 0,35 menunjukkan pengaruh yang positif. Jika variabel transaksi X2 mengalami peningkatan atau kenaikan 1% satu satuan, maka keputusan atau variabel Y itu mengalami kenaikan 0,355 atau 35,5% dengan variabel lain yang konstan. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai signifikannya itu 0,21, lebih kecil daripada 0,05. Nah, kalau kita bandingkan dengan variabel X1, nilainya itu lebih kecil lagi, makanya nilai konstantannya itu lebih tinggi. Nah, dari persamaan regresi ini ya, dari persamaan regresi ini yang artinya bahwa pelayanan itu lebih tinggi ya, lebih tinggi pengaruhnya yang diberikan terhadap variabel Y itu sendiri. Nah, jadi begitu cara kita teman-teman untuk memasukkan persamaan regresi dari hasil analisis SPSS ketika kita akan melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, silahkan kalau mau menjelaskan lebih panjang juga tentang ini juga tidak masalah. Ini adalah salah satu contohnya. Oke, sekian, selamat mencoba dan sukses selalu.